Makam Ki Ageng Selo terletak di Desa Selo, Kecamatan Tawaharjo 10 km sebelah timur kota Purwodadi, Kabupaten Grobogan sebagai objek wisata spiritual. Makam Ki Ageng Selo ini sangat ramai dikunjungi oleh para peziarah pada malam Jumat, dengan tujuan untuk mencari berkah agar permohonannya dikabulkan oleh Tuhan. Selo sekarang merupakan benda cagar budaya yang dilindungi UU Cagar Budaya No. 5 tahun 1992 Jo. UU Cagar Budaya No. 11 tahun 2010. Selain makam termasuk juga Masjid Ki Ageng Selo dan Tanah Magersari. Jejak Ki Ageng Selo tercatat sejarah. Sosoknya disebut sebagai keturunan raja terakhir Majapahit Brawijaya dari garis Ki Getas Pandawa. Ki Ageng Selo juga diketahui sebagai guru pendiri Kesultanan Pajang Sultan Adiwijaya. Dengan adanya makam Ki Ageng Selo yang merupakan budaya Jawa, untuk pemerintah Kabupaten Grobogan melalui pengembangan kawasan ingin mewujudkan dan mengembangkan desa Selo tidak hanya sekedar desa wisata religi, namun juga pemerintah daerah melalui pengembangan kawasan bisa menjadi sesuatu pengingat sejarah Majapahit. Harapannya generasi penerus bisa mengetahui tentang budaya dan perjalanan Ki Ageng Selo benar-benar ada dan diyakini oleh masyarakat secara umum. Desa Selo merupakan desa yang di lingkungan sekitar sudah terkenal merupakan suatu desa religi. Maka dengan adanya embrio berdirinya pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah yang melatar belakangi nuansa keagamaan ini, merupakan sesuatu yang perlu dikembangkan melalui pengembangan tematik desa religi yang berbudaya, tanpa meninggalkan peran sejarah. Maka pemerintah daerah ingin mewujudkan Desa Selo menjadi kawasan tematik religi yang berkonsep tanpa meninggalkan pepali Ki Ageng Selo. Kedepan, kawasan ini akan kita fasilitasi dengan membuat Museum Ki Ageng Selo. Penataan lingkungan, setiap RW kami buat spot-spot sebagai tempat anak-anak untuk mengaji dan di sekitar lingkungan masjid akan kita fasilitasi kios-kios untuk menampung lingkungan yang mempunyai home industry. Sehingga harapan setelah kita ciptakan kampung tematik ini, ada 3 hal yang akan dirasakan oleh lingkungan maupun masyarakat secara luas. Yang pertama, perputaran ekonomi. Yang kedua, lingkungan agamis yang akan menjadi teladan baik di sekitar maupun dapat memberi contoh kepada masyarakat luar, khususnya para peziarah-ziarah. Yang ketiga, membudayakan peninggalan sejarah untuk regenerasi yang berkelanjutan. Ki Ageng Selo sendiri menurut cerita yang berkembang di masyarakat sekitar khususnya atau masyarakat Jawa umumnya, diakui memiliki kesaktian yang sangat luar biasa sampai-sampai dengan kesaktiannya ia dapat menangkap petir. Ki Ageng Selo dipercaya oleh masyarakat Jawa sebagai cikal bakal yang menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Bahkan pemujaan kepada makam Ki Ageng Selo sampai sekarang masih ditradisikan oleh raja-raja Surakarta dan Yogyakarta. Dikenal sebagai orang bijaksana dengan ilmu kanuragan yang tinggi, Ki Ageng Selo tak pernah tinggi hati. Ia menjadi pendengar yang baik dan mau membantu kesulitan yang dihadapi para petani. Sebagai desa yang subur dan lumbung padi, suatu ketika keresahan petani muncul disebabkan lahan bertani menjadi lokasi sambaran petir. Akibatnya hasil panen padi berkurang dan petani merasa was-was mengolah lahannya. Suatu hari saat sedang menggarap lahan sawahnya, cuaca mendung dan turun hujan. Lalu petir menyambar Ki Ageng Selo. Dengan ilmu kanuragannya, Ki Ageng Selo menangkap petir yang berwujud naga, kemudian diikat pada pohon gandrik di sekitar lahan sawahnya. Ketika dibawa ke rumah, wujud naga itu disimpan dalam lemari yang kini bisa dilihat di area belakang pondok makam. Hingga kini masyarakat Jawa percaya bila hujan turun dan muncul petir, mereka akan terhindar dari sambaran petir bila berucap gandrik anak putune Ki Ageng Selo, jandrik anak cucunya Ki Ageng Selo. Saat dibawa ke Sultan Demak, petir berupa naga berubah wujud menjadi seorang kakek yang dikerangkeng dan ditempatkan di alun-alun. Seorang nenek mendekati kerangkeng dan menyeburkan air dari kendi yang dibawanya ke arah si kakek. Petir menggelegar, wujud kakek dan nenek itu menghilang tiba-tiba. Dalam satu foto yang dipajang di pendopo sebelah kanan selasar menuju makam, pengunjung bisa melihat gambar wujud naga dari petir yang ditangkap Ki Ageng Selo. Gambar tersebut dilukis oleh Ki Ageng Selo dengan judul Lawang Bledek dan terpahat di pintu utama Masjid Agung Demak. Letak makam Ki Ageng Selo berada di area belakang masjid, sehingga peziarah harus melewati jalan di samping masjid, menyusuri jalan selasar yang berujung pada pondok yang didominasi warna hijau. Dalam pondok itulah makam Ki Ageng Selo tersimpan. Area selasar juga menjadi wilayah yang jangan lupa untuk dilihat peziarah, karena terdapat silsilah lengkap dari Ki Ageng Selo yang tersimpan dalam pendopo. Sebelum menyusuri selasar, pada dinding bangunan sebelah kanan jalan masuk selasar, peziarah bisa melihat 7 pepali, larangan,
Ki Ageng Selo, yang dinarasikan dalam Sekar Macapat dan Danggula. Tertulis Pepaliku hargailah supaya memberkahi, lagi pula selamat serta sehat. Larangan memetik tanaman yang ada dalam wilayah makam juga harus dipatuhi peziarah, terutama pohon gandrik yang terdapat di sekitar pondok makam. Selain itu, peziarah yang datang haruslah menjaga ketenangan agar tidak mengganggu peziarah lain yang sedang melantunkan ayat-ayat doa dengan khusyuk. Di samping larangan, Ki Ageng Selo juga meninggalkan pepali yang berisi ajaran luhur, tidak saja tentang akhlak mulia atau budi pekerti, tetapi juga mengandung pelajaran ilmu agama Islam yang terdiri dari 4 bagian, meliputi syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Pepali sendiri berarti ajaran, petunjuk, atau aturan. Ada juga yang mengartikannya sebagai pedoman hidup. Pepali itu disusun dalam bentuk lagu dan syair dan danggula.